Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang rasanya bisa menyapa teman-teman sekalian dan saya harap kabar baik untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang politeknik, khususnya salah satu politeknik yaitu Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Sebelum kita mulai, izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Abraham Putra dari SMKN 1 Kota Bekasi. Tanpa berlama lagi, mari kita mulai. Alur presentasi ini akan dimulai dari mengenal politeknik, dan itu pengertian dan tujuan, selanjutnya jenis pendidikan, kemudian program pendidikan, lalu kita akan membahas klub fans, lalu berakhir dengan penutup. Mari kita berkenalan dengan politeknik. Politeknik adalah salah satu pendidikan tinggi atau perguruan tinggi di Indonesia yang menyelenggarakan pendidikan vokasi pada bidang pengetahuan tertentu. Tujuan politeknik ialah menyiapkan mahasiswa memiliki kemampuan profesional pada kalian tertentu yang dapat memberdayakan kehidupan masyarakat serta memperkaya kebudayaan nasional. Nah, mungkin buat teman-teman sekalian lebih tahu perguruan tinggi itu universitas. Nah, tapi nyatanya pendidikan pendidikan tinggi atau perguruan tinggi di Indonesia itu tidak hanya universitas. Ada selain dari universitas ada politeknik, ada sekolah tinggi, ada 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 hal-hal lain yang ya saya lupa untuk itu. Nah, mungkin dari kata-kata tadi ada yang teman-teman penasaran. Pendidikan vokasi. Apa sih itu pendidikan vokasi? Nah, untuk lebih tahu, untuk membahasnya, mari kita bahas sekarang juga. Nah, pendidikan vokasi itu termasuk jenis pendidikan, teman-teman. Nah, jadi jenis pendidikan di Indonesia tuh ada tiga. Ada akademik, vokasi, dan terakhir profesi atau spesialis. Akademik, tentu dari itunya sudah jelas ya. Akademik itu pendidikan yang mengarah ke penguasaan dan pengembangan disiplin ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni tertentu. Vokasi, mengacu kepada penguasaan keahlian terapan tertentu. Profesi atau spesialis merupakan lanjutan pendidikan akademik ketika sudah mendapatkan gelar sarjana atau S1. Gelar profesi diatur berdasarkan standar profesi yang terkait. Akademik dari proses pembelajarannya akan lebih banyak pada teori, yaitu berkisar 60, sedangkan prakteknya 40. Dan untuk vokasi sudah jelas, berarti sebaliknya, yaitu teorinya lebih sedikit dibanding prakteknya. Nah, untuk profesi spesialis, lanjutan dari S1. Sebelumnya kita sudah menyinggung kata sarjana atau S1. Nah, di sini kita akan membahasnya. Jadi, sarjana, diploma, itu merupakan program pendidikan, teman-teman. Nah, diploma itu biasanya ditemukan pada pendidikan vokasi. Lulusannya akan menjadi praktisi yang terampil untuk memasuki dunia kerja sesuai dengan bidang keahliannya. Program ini terdiri dari diploma 1, 2, 3, 4, atau bisa disebut sarjana terapan. Nah, lulusan gelar yang didapat adalah ahli media atau AMD. Ya, itu didapat setelah lulus D3. Lalu sarjana terapan atau STR didapat setelah lulusan D4. Lalu magister terapan atau dokter terapan apabila diteruskan. Sarjana biasa ditemukan pada pendidikan akademik. Lulusannya akan menjadi intelektual berbudaya, mampu memasuki dan menciptakan lapangan kerja serta mengembangkan diri menjadi profesional. Lulusan program ini mendapat gelar sarjana dan apabila diteruskan dapat meraih gelar magister atau doktor. Meskipun terdapat perbedaan antara jalur pendidikan akademik dan vokasi, kamu bisa kok pindah jalur.
melalui penyetaraan. Jadi, lulusan pendidikan vokasi dapat melanjutkan pendidikan akademik dan begitu pun sebaliknya. Dari lulusan pendidikan vokasi bisa masuk melanjutkan ke pendidikan akademik. Nah, sekarang kita akan membahas Politeknik Elektronika Negeri Surabaya. Kita akan sedikit melihat sejarahnya dari perubahan namanya aja ya. Pada tahun 1988 sampai 1992, awal-awalnya Politeknik itu bernama Politeknik Elektronika dan Telekomunikasi atau PET. Lalu pada tahun 1992 sampai 1996 berubah menjadi Politeknik Elektronika Surabaya atau PES. Lalu pada tahun 1996 sampai sekarang nama itu adalah nama Politeknik sekarangnya adalah Politeknik Elektronika Negeri Surabaya atau PENS. Politeknik Elektronika Negeri Surabaya memiliki visi dan misi. Visinya menjadi pusat unggulan pendidikan teknologi rekayasa di bidang emerging teknologi dalam skala nasional maupun internasional. Misinya, pertama, menyelenggarakan pendidikan dengan menyediakan lingkungan dan suasana akademik yang berkualitas untuk menghasilkan lulusan yang profesional, berpikiran terbuka, kreatif, dan berjiwa pemimpin yang siap bersaing di era global. Selanjutnya, sebagai sumber daya politeknik nasional, berperan aktif dalam pengembangan dan peningkatan sistem pendidikan politeknik di Indonesia. Selanjutnya, melaksanakan penelitian yang berorientasi penemuan, pengembangan, kombinasi, atau integrasi dari beberapa teknologi yang sudah ada sebelumnya, menjadi teknologi baru yang membawa kemaslahatan masyarakat. Dan yang terakhir, membangun dan mengimplementasikan nilai-nilai etika moral akademis dan sosial masyarakat. Kita sudah bahas PENS, tentunya ada aturan di dalamnya. Peraturan akademik PENS sudah ada di website resminya. Itu sudah mencakup semuanya teman-teman. Jadi kalau teman-teman punya pertanyaan lebih lanjut, teman-teman bisa lihat di peraturan akademiknya. Di situ ada dicantumin mulai dari pembahasan sistem pembelajarannya, bahkan yang sempat saya lihat itu sampai membahas tentang pelanggaran. Ibaratnya kalau di kuliah, saya anggap sebagai drop out lah. Jadi ada penilaian-penilaiannya kalau dianggap drop out dengan situasi yang seperti apa, itu yang saya tahu. Nah, tapi pada kesempatan kali ini kita hanya bahas sistem pembelajarannya dan pendaftarannya dari syarat dan cara daftarnya. Ya, di dalam peraturannya itu ada disinggung program pendidikan. Program pendidikan di PENS ada 7. Diploma 1, Diploma 2, Diploma 3, lanjut jenjang sarjana terapan, master, master terapan, dan doktor terapan. Nah, seperti yang teman-teman lihat di layar, di video, Diploma 1 itu paling sedikit 36 SKS dalam 2 semester dengan masa studi maksimum 4 semester. Untuk Diploma 2, paling sedikit 72 SKS dalam 4 semester dengan masa studi maksimum 6 semester. Di Diploma 3, paling sedikit 108 SKS dalam 6 semester dengan masa studi maksimum 10 semester. Untuk lanjut jenjang sarjana terapan, paling sedikit 50 SKS dalam 3 semester dengan masa studi maksimum 5 semester. Lalu pada sarjana terapan paling sedikit 144 SKS dalam 8 semester dengan masa studi maksimum 14 semester. Magister terapan paling sedikit 36 SKS dalam 4 semester dengan masa studi maksimum 8 semester. Doktor terapan paling sedikit 42 SKS dalam 6 semester dengan masa studi maksimum 14 semester. Kita dari tadi bahas SKS. Nah, sekarang kita akan membahas SKS. SKS atau Satuan Kredit Semester merupakan sistem pembelajaran. Kalau tidak salah, di universitas juga disebutnya sama, kalau tidak salah. Jadi penilaiannya itu satu semester ada 18 minggu pembelajaran termasuk evaluasi. Satu SKS berupa kuliah, responsi atau tutorial terdiri
Kegiatan tatap muka 50 menit per minggu per semester. Kegiatan penugasan terstruktur 60 menit per minggu per semester. Kegiatan mandiri 60 menit per minggu per semester. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa seminar atau bentuk lain yang sejenis terdiri kegiatan tatap muka 100 menit per minggu per semester, kegiatan mandiri 70 menit per minggu per semester. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa praktikum atau praktik dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis 170 menit per minggu per semester, terdiri dari 150 menit kegiatan terjadwal dan 20 menit penugasan terstruktur. Satu SKS pada proses pembelajaran berupa penelitian, kerja praktik, dan atau proses pembelajaran lain yang sejenis, setara 170 menit per minggu per semester. Mungkin teman-teman lihat, tadi ada menit-menit. Saya lupa ya, maaf sebelumnya. Saya kurang tahu. Kalau tidak salah, peraturan ini memang beradaptasi mengikuti keadaan sekarang, masa COVID ini. Jadi semua kegiatannya ada dibatasi, ada waktu-waktunya. Untuk program studinya, PENS itu Diploma 3 ada 10 program studi. Dan untuk sarjana terapannya ada 11 program studi. Dan pasca sarjananya ada 2 program studi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam daftar. Nah, syarat pendaftaran yang utama ya. Karena beda jalurnya, tentu syarat daftarnya beda juga. Contohnya kalau misalnya ambil jalur senam PTN, SNMPTN, tentu yang diminta nilai-nilai yang berkaitan. Sedangkan untuk SBMPTN mungkin nilai tes ujian SBMPTN itu. Nah, untuk syarat daftarnya yang pertama adalah tamatan SMA, SMTA, SMA, MA, SMK, SMTA luar negeri, ujian persamaan, lulus paket C, dan sebagainya. Yang kedua, mempunyai kesehatan fisik yang tidak mengganggu kelancaran belajar program studi pilihannya. Contohnya, kalau dimilih program studi yang melibatkan penglihatan warna, maka dia tidak boleh buta warna. Lalu yang terakhir, usia maksimum 21 tahun per 1 September. Nah, selanjutnya kita bahas cara daftar ya. Untuk mendaftarnya, teman-teman bisa cek langsung alurnya di websitenya langsung. Karena seperti yang tadi sempat dibahas sebelumnya, setiap jalur yang dipilih punya syaratnya masing-masing. Jadi untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa cek langsung ke website resminya. Dan untuk tanggal-tanggalnya, saya rasa itu memang memang nggak ada tanggal pasti sih. Mereka bisa aja, mereka tidak serentak bisa jadi. Sudah selesai. Nah, sebagai akhir slide, mari kita buat kesimpulan. Kesimpulan yang saya buat, saya menyimpulkan kalau Politeknik itu jelas pendidikan vokasi yang mengutamakan lulusannya untuk bekerja langsung. Tapi balik lagi untuk pendapat teman-teman sekalian. Maksudnya itu terserah pada teman-teman sekalian mau milih jalur apa. Tapi yang pasti Politeknik juga gak kalah bagus juga dibanding universitas. Yang ya mungkin sekarang agak sedikit susah untuk pro ke Politeknik karena terlalu banyak mungkin stigma menganggap Politeknik gak ada apa-apanya.
lebih bagus universitas negeri. Nah, tapi politeknik rupanya nggak nggak seremeh itu teman-teman. Jadi teman-teman bisa bisa terserah teman-teman mau pilih politeknik, pilih universitas, pilih institut, pilih sekolah kedinasan, terserah, semua terserah sama pilihan teman-teman. Ya, kalau saran dari saya, teman-teman sebaiknya pilih yang ya apapun itu teman-teman pilih yang teman-teman minati. Jangan jangan jadi terpaksa karena ini panjang. Ya, tadi teman-teman juga udah lihat kan waktu dari SKS ya 4 semester, 2 semester, 8 semester. Maksudnya kita kan pasti berharap pendidikannya yang terbaik kan. Maka waktu yang diperlukan juga banyak. Nah, dari SMA, SMK aja, kalau misalnya kita hitung semester, kita cuma dapet kelas 10, 2 semester. Kelas 2, kelas 3 pun begitu. Itu 6 semester. Itu pun udah kita ngerasa berat. Jadi, kalau misalnya teman-teman pilih pendidikan tinggi dan jurusannya nggak sesuai, nggak yang diminati, itu pasti bakal tertekan. Mungkin bisa lewati, tapi bakal tertekan. Jadi, saran dari saya, teman-teman pilih yang diminati. Nah, presentasinya sudah selesai. Sekian dari saya untuk kali ini. Mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan, atau pengucapan atau maksud yang tidak diinginkan ya. Saya minta maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.